Tuhan yang menolong juga pada saat ini ketika kami membaca bagian demi bagian firman Tuhan. Roh Kudus memberikan hikmat supaya kami paham dan mengerti. Dan ketika kami memahami, mengerti, maka Engkau jugalah yang akan memberi kekuatan supaya kami dapat melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Sebab hanya dengan cara itulah kami disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Tuhan yang tolong setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan membacakan bagian demi bagian firman-Mu, dan kami akan menanggapinya dengan mazmur, serta hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk menguraikan firman ini di dalam bentuk khotbah. Pakailah dengan leluasa supaya Engkau pada saat ini menyatakan kehendak-Mu bagi kami kini dan di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Sang Firman yang sesungguhnya, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan Injil yang akan kita baca hari ini terambil dari Markus pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasalnya yang pertama, ayat 29 sampai 39. Simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Sampai demikian jauh pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Selamat pagi Ibu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini? Baik atau baik banget? Baik banget. Ada enggak yang pada saat ini sedang dalam keadaan masalah? Sedang tidak baik-baik saja? Saudara-saudara, hal ini wajar. Kenapa? Sebab bacaan Injil yang kita baca hari ini juga, banyak orang datang kepada Yesus justru dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada banyak orang datang kepadanya untuk mendapatkan kelegaan, pemulihan. Saudara-saudara, tema yang kita akan sama-sama renungkan hari ini adalah sentuhan
kasih Allah. Ada hal yang menarik. Kalau bacaan Injil ayat 29 itu dimulai sekeluarnya dari rumah ibadat itu. Jadi peristiwa ini sesudah Yesus keluar dari rumah ibadat. Sesudah Yesus keluar dari sinagoga. Nah, saudara-saudara, padahal pada saat di rumah ibadat itu masih banyak orang yang takjub kepadanya. Masih banyak orang yang terheran-heran akan apa yang dilakukan. Baru saja terjadi. Yesus mengusir setan di rumah ibadat. Ini artinya apa? Bahwa di rumah ibadat itu juga nggak steril. Bahwa di rumah ibadat itu banyak setannya. Di GKI banyak setan ya. Ketimbang selim. Termasuk saya setan gitu. Saudara-saudara, dalam rumah ibadat itu justru masih banyak orang termangu dan bertanya. Ini bisa kita telusuri dalam Markus 1 ayat 27a. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, apa ini? Kan sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan Yesus itu mengandung sebuah pertanyaan besar buat mereka. Apa ini yang terjadi sesungguhnya? Namun Yesus tidak tertarik untuk menjelaskannya di dalam rumah ibadah itu. Alih-alih Yesus mengajak keluar. Jadi setelah pengusiran roh itu, roh jahat, Yesus keluar dari sinagoge itu. Ini bukan karena pintunya mau ditutup. Saudara-saudara, melainkan karena apa yang didengar, apa yang belum dipahami oleh umat yang datang pada saat itu, mereka dibawa keluar untuk menemukan jawabannya. Mereka tidak menemukan di ruang ibadah. Nah, saya menarik untuk menghubungkannya dengan liturgi. Liturgi adalah susunan ibadah. Dari awal potum sampai nanti pengutusan. Liturgi sebenarnya adalah pekerjaan biasa, pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang. Laos dan arkon. Pekerjaan semua orang. Ketika itu ada di ruang ibadah. Ini artinya, saudara-saudara, miniatur yang harus kita lakukan di luar sana. Apa yang terjadi di sini harus di follow up di luar. Jadi ketika kita merasa bahwa saya sudah beribadah, dan kita menganggap kalau di gereja ini saya sudah merasa saya sudah beribadah, itu sebetulnya baru separuh saja. Yang harus kita tindak lanjuti di luar itu. Nah, saudara-saudara, setelah meninggalkan ruang ibadah itu, disitulah tempat berkuasanya guru-guru Yahudi dan tokoh-tokoh setempat lainnya. Yesus mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Saudara-saudara lihat, meski pada awalnya, pada awal-awal pelayanan, minggu-minggu yang lalu kita diingatkan, karena ini nyambung ya, bahwa Yesus memanggil sejumlah orang, 12 murid, untuk mengikut dia.
Mereka yang umumnya adalah nelayan, pencari ikan. Lalu ketika dipanggil oleh Yesus, mereka meninggalkan segala-galanya mengikut Yesus. Dari sini sih menarik buat saya. Apakah ketika mereka mengikut Yesus terus melupakan keluarganya? Terus tidak mau lagi peduli dengan orang tuanya, dengan pasangannya, mungkin dengan anaknya? Ternyata tidak begitu. Buktinya cerita hari ini. Injil yang kita bawa, yang kita baca ini. Justru Yesus mengunjungi rumah Simon dan Andreas. Yesus tahu bahwa murid-muridnya punya hubungan kekerabatan, punya keluarga, punya handai tolan dan seterusnya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam peristiwa inilah Yesus berkunjung dan ibu mertua dari Simon itu sedang sakit demam. Saya bayangkan tentulah Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes melihat baru saja peristiwa yang terjadi itu. Yesus mengusir setan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Ya pasti hati mereka itu mulai timbul keyakinan, timbul percaya. Kebetulan ini si mama mertua sakit. Masa diem saja? Orang lain disembuhkan, setannya dikeluarkan, diusir. Masa orang tua sendiri dibiarkan? Tidak begitu. Saya melihat pasti mereka punya inisiatif. Ayo Yesus ke rumah. Ibu mertuaku sedang dalam keadaan sakit demam. Dan Yesus tidak menolak. Bersama-sama dengan para muridnya, ia masuk ke dalam rumah itu. Benar, disitulah ibu mertua dari Simon sedang tidak berdaya karena sakit demam itu. Saudara-saudara, demam pada saat ini mungkin kita bisa mengatakan itu bukan sebuah penyakit, tetapi simptom gejala reaksi tubuh akibat dari infeksi yang masuk. Ini sistem imun tubuh kita sedang bereaksi, berperang melawan kuman, melawan virus itu, sehingga suhunya menjadi naik. Atau bisa jadi juga demam itu karena terpapar oleh cuaca yang begitu panas. Kita tahu Timur Tengah pada saat itu ya sampai sekarang juga begitu cuacanya. Mudah bagi kita pada saat ini mengatakan hal-hal yang seperti itu. Tetapi pengetahuan mereka pada saat itu belum sampai itu bahwa demam itu adalah disebabkan karena ada infeksi, karena terpapar cuaca, karena macam-macam. Mereka hanya teringat misalnya pada Ulangan 28 ayat 22 bahwa demam ini termasuk kutukan yang ditimpakan Allah atas orang Israel yang tidak setia dalam perjanjian, dalam firman-Nya itu. Maka kalau dipahami dalam konteks ini, keyakinan mereka pada waktu itu, demamnya ibu mertua Simon ini, oleh karena disitulah sedang ia menerima kutuk, menerima hukuman, atau sedang kerasukan roh jahat itu. Saudara-saudara, kalau pada saat itu peristiwa ibu mertua Simon ini
dipulihkan oleh Kristus, oleh Yesus, maka yang terjadi di situ adalah pemahamannya dengan kacamata iman mereka bahwa Yesus berkuasa mengangkat setiap kutuk. Yesus berkuasa atas kuasa jahat yang merusak tubuh manusia itu. Namun bagi saya yang menarik di sini adalah bahwa kisah pemulihan, penyembuhan ibu mertua Simon itu terjadi pada hari Sabat. Yang oleh kebanyakan orang Yahudi ini ditentang. Yesus masuk ke kamar ibu mertua Simon itu. Ia memegang tangan perempuan itu lalu membangunkannya. Yesus membangunkan dan memulihkan perempuan itu dengan cara memegang, menyentuhnya. Perhatikan, meskipun Yesus memiliki kuasa untuk mengusir setan, saya sangat percaya bahwa setan-setan itu takluk kepadanya. Saya sangat yakin sekali, hanya dengan ucapan Yesus itu, maka ia berkuasa untuk memulihkan, untuk menyembuhkan. Namun kali ini, dia datang. Dia membuka kamar, masuk kamar perempuan itu. Lalu ia menyentuh, memegangnya. Dampaknya, sentuhan itu memulihkan. Bahasa yang dipakai membangunkan. Saudara-saudara, membangkitkan perempuan itu. Ini kata yang sama untuk nanti menerangkan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi sentuhan itu memulihkan. Demam perempuan itu mereda. Sentuhan Yesus itu memberi kelegaan dan pemulihan. Lalu dampak apa yang terjadi dari pemulihan itu? Ketika perempuan ini sudah bangun, bangkit dari tempat tidurnya, ia sudah dipulihkan, dia melayani. Melayani semua orang yang datang di rumah itu. Melayani Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudara, kata yang dipakai melayani itu adalah diakoni. Memberikan mereka tempat istirahat. Memberikan mereka makanan, minuman, dan seterusnya. Dan disitulah dampak dari pemulihan itu. Mungkin kita bertanya juga, apakah kalau perempuan itu, mertua Simon itu, dalam keadaan baik-baik, tidak dalam keadaan sakit, tidak demam, apakah dia tidak bisa melayani? Saya sangat yakin, dalam budaya Yahudi, setiap tamu itu harus betul-betul dilayani dengan baik. Segalanya akan diberikan kepada tamu itu. Kita ingat bagaimana peristiwa Abraham ketika menerima tamu. Dia memotong kambing, memotong dombanya, dihidangkan yang terbaik. Memberi tempat di kemahnya yang terbaik. Dan itu turun-temurun menjadi budaya Yahudi. Betul, ibu mertua Simon ini, kalaupun dia sehat, dia pasti akan melayani. Karena itulah tradisi yang turun-temurun dilakukan oleh orang Yahudi dan ya khususnya juga masyarakat timur. Lalu apa bedanya pelayanan yang dilakukan oleh ibu mertua ini dengan tradisi yang ada? Pelayanan yang dilakukan setelah dipulihkan oleh Yesus itu dengan tradisi yang memang saat itu lumrah terjadi.
Saudara-saudara, saya memaknainya berbeda. Betul bahwa setiap orang menyambut tamu dengan ramah, menyediakan hidangan, melayani. Iya, itu berdasarkan tradisi. Sebab ketika itu tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah bahwa kita tuan rumah dipandang sebagai tuan rumah yang tidak welcome, yang tidak menyambut baik, karena tradisinya begitu. Tetapi ketika seseorang dipulihkan, disentuh oleh cinta kasih Tuhan, lalu ia dibangkitkan dan melayani, maka yang terjadi itu bukan lagi ini sebuah tradisi. Bukan lagi ini sebuah tindakan yang kalau tidak melayani tidak enak. Tetapi pelayanan itu adalah timbul karena sentuhan cinta kasih Allah. Cinta kasih itulah yang mendorong seseorang itu melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh. Perkara orang mau menganggap bahwa dia pencitraan, supaya jangan melanggar tradisi kah? Buat dia itu bukan soal. Yang penting saya mengucap syukur untuk sentuhan kasih Tuhan. Dan dalam hal ini saya merefleksikan, seseorang hanya bisa melayani sesamanya dengan tulus, dengan sebaik-baiknya, kalau ia merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan di dalam hatinya, di dalam dirinya. Jadi ketika Anda belum merasakan Tuhan begitu sayang, Ia begitu baik, Ia menyentuh hatimu, maka pelayanan yang kita lakukan adalah hanya sebatas tradisi. Hanya sebatas mencari popularitas. Hanya sebatas supaya dipandang baik, supaya menyenangkan orang. Berbeda ketika Anda tersentuh oleh tangan Tuhan itu. Tidak ada orang yang menyaksikan. Mungkin diucapkan terima kasih ataupun tidak. Anda akan melakukannya dengan tulus. Dengan betul-betul kasih Allah di dalam diri Anda itu akan meluap. Sama seperti yang digambarkan oleh Paulus itu. Aku memberitakan Injil, upahnya apa? Bagiku upahnya adalah aku bebas memberitakan Injil. Bukan karena ada tujuan tertentu. Bukan karena penghormatan tertentu. Meskipun itu adalah layak diterima oleh dia. Sehingga ia mau menjadi siapa saja. Buat orang Yahudi, ia seperti orang Yahudi. Bukan Yahudi, ia menjadi orang yang bukan Yahudi. Terhadap orang lemah, dia menjadi orang lemah. Supaya ia memenangkan orang-orang itu untuk Kristus. Supaya kasih Kristus juga menyentuh sebanyak mungkin orang yang ia jumpai. Saudara-saudara, mestinya demikian. Ketika Anda dan saya merasakan cinta kasih Tuhan itu. Sentuhan itu. Ada sebuah kisah yang menarik. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, saya membaca sebuah kisah seorang hamba Tuhan, seorang penginjil namanya Charles Spurgeon. Dalam catatan hariannya, ia mencatat apa yang dialaminya. Pada waktu itu tahun 1854, cukup lama peristiwanya. Di London itu sedang terjangkit wabah kolera. Kolera yang sangat dahsyat, yang obat-obatan masih sangat terbatas. Gereja di mana Charles Spurgeon itu melayani dijadikan semacam posko, tempat untuk merawat. Banyak orang dari berbagai kalangan datang untuk mendapatkan perawatan di sana. Anggota jemaatnya sendiri banyak sekali yang terpapar kolera ini. Disitulah epidemi terjadi. Sangat dahsyat.
Setiap hari Spurgeon ini berdoa di sisi tempat tidur orang yang sakit. Mendoakan supaya pulih. Dan hampir setiap hari dia dipanggil untuk melayani di samping kuburan. Memakamkan orang yang meninggal akibat wabah kolera ini. Saudara-saudara, ketika membaca kisah ini, saya teringat dengan beberapa tahun yang lalu yang kita alami. Pandemi COVID-19 yang sisa-sisanya masih ada sampai sekarang. Bukankah setiap hari kita juga mendoakan orang-orang yang terpapar? Orang-orang yang terkena virus itu. Setiap saat kematian bisa terjadi. Saudara-saudara, tentu saja Spurgeon harus berhati-hati dengan wabah ini. Sama, kita juga harus berhati-hati menjaga jarak. Jangan sampai bersentuhan. Saudara-saudara, disinilah kemudian Spurgeon begitu khawatir, begitu sangat cemas. Karena dirinya sewaktu-waktu bisa tertular oleh kolera ini dan ia juga bisa terkapar. Sebagaimana kekuatan fisiknya yang berada di bawah tekanan itu, ia sangat berkecil hati dan takut kalau penyakit itu menulari dirinya. Jujur, ia takut pada kondisi buruk, kondisi kematian itu sendiri. Suatu hari, karena ia begitu lelah, maka ia nyaris putus asa. Tidak sengaja ia melihat semacam selebaran. Ada pamflet yang dipasang di situ di jendela sebuah toko sepatu. Seperti tulisan iklan. Penasaran dia mendekati, lalu kemudian membacanya. Ternyata yang dibaca adalah Mazmur 91 ayat 9 sampai 10. Mazmur itu mengatakan demikian. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepadamu. Saudara-saudara, dalam catatan hariannya ini, Charles Spurgeon mengatakan, ketika sesudah membaca Mazmur ini, ia mengatakan, efeknya langsung ke hati saya. Dampaknya, hati saya tersentuh oleh Mazmur itu. Saudara-saudara, hatinya tersentuh. Lebih lanjut Spurgeon mengatakan, iman dinyatakan dari ayat itu. Saya sekarang merasa aman, segar, dan diingatkan kembali akan keabadian. Lalu saya melanjutkan pelayanan saya. Saya mengunjungi mereka yang sedang sekarat. Saya menyentuh mereka. Saudara-saudara, benar, selalu ada risiko. Khawatir dan takut. Namun bukankah Dia, Allah kita, telah lebih dahulu menyentuh kita dengan kasih sayangnya? Lagi pula bukankah seperti yang dikatakan oleh bacaan pertama tadi, Yesaya 40 ayat 26, bahwa Dia adalah yang berkuasa dan dahsyat. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia maha kuasa dan maha kuat. Saudara-saudara, bayangkan Dia yang maha kuasa, yang maha kuat itu menyentuh hatimu.
menyentuh setiap kita. Padahal dia bisa saja melakukannya hanya dengan mengucapkannya. Melalui peristiwa Yesus menyembuhkan ini, yang menyentuh sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam kekuatan dan kedahsyatannya, Yesus menyentuh kita. Seperti Spurgeon yang tersentuh dengan Mazmur 91. Bukankah firman-Nya setiap hari, setiap saat mengetuk pintu hati kita? Melalui sentuhannya, dia ingin kita meneruskan kasih. Saudara-saudara, sekarang tangan fisik Yesus tidak lagi ada kelihatan. Tetapi melalui Anda dan saya, Yesus ingin meminjam tanganmu, meminjam fisikmu, meminjam perhatianmu untuk menyentuh orang-orang yang pada saat ini sedang mengalami putus asa, depresi, beban yang berat. Bukankah Anda juga rindu untuk mengalami sentuhan sesama kita ketika mengalami kesulitan, beban berat? Demikian pula banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan itu. Maka izinkanlah tanganmu dipinjam oleh Kristus untuk menyentuh mereka. Izinkanlah dompetmu juga dipakai oleh Kristus untuk menolong orang-orang yang betul-betul tidak bisa makan. Izinkanlah Yesus meminjam mulutmu bukan untuk gosip, untuk menguatkan hati yang sedang lemah. Izinkanlah tanganmu bekerja untuk mereka yang kesusahan. Maka dengan cara inilah sentuhan yang maha kuasa, yang maha dahsyat itu akan dirasakan oleh banyak orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi alat di tangannya untuk menyentuh lebih banyak orang lagi. Tuhan memberkati. Amin.